Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aisyah Lestikati. Jadi video kali ini agak berbeda ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu bintang tamu kita yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jadi sekedar informasi nih teman-teman, di usianya yang ke-24 tahun dia sudah bisa menyandang gelar S2. Dan saat ini teman kita ini mengambil double degree di Akademi Bahasa Asing, yaitu bahasa Inggris di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Jadi kita akan memberikan challenge. Berupa pertanyaan yang harus dijawab secara spontan. Jadi pertanyaan yang saya ajukan ini kita belum pernah diskusikan sebelumnya. Jadi ini let's start it. Oke, kita perkenalan dulu. Ya silakan say hello dulu untuk teman-teman kita yang di sana. Halo guys, my name is Wahyuningsi. Jadi saya Wahyuningsi, asal Kepulauan Selayar, khususnya Kayu Adi, Tangkap Benerate. Ya orang Selayar, mana suaranya? Selayar, guys. Yeay. Ya lanjut. Maksud cari ke pertanyaan. Ya kesibukannya apa sih sekarang? Sekarang saya magang di kantor pengacara karena kemarin pada tanggal 13 Juli ya. Bulan berapa ini? Bulan Juli. Berarti bulan Juni 13 Mei kemarin saya ikut PKPA. Dalam hal ini pendidikan khusus profesi advokat. Jadi Iya, saya setelah menyelesaikan pendidikan itu saya magang di kantor pengacara, di kantornya Bapak Ahmad Trianto SH and Partners. Iya. Ya, like that. Jadi sekedar informasi nih teman-teman. Jadi teman kita ini sudah menyandang gelar S2 sekaligus apanya? Profesinya ya? Ya, profesi PKPA, Ya, pendidikannya. Ya, pendidikannya. Jadi sudah komplit banget nih teman-teman. Dan sekarang berapa usianya? Usia saya sekarang sudah masuk 25 tahun. Iya, 25 tahun. Jadi pertanyaannya, teman-teman di usia 25 tahun itu ngapain aja dan prestasi apa aja yang sudah dicapai. Jadi semoga bisa menjadikan pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin hobi rebahan, yang juga pengacara tapi kepanjangannya pengangguran banyak acara. Iya. Oke teman-teman, jadi kita akan mulai pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama itu, kenapa sih betah sekali belajar? Iya. Kenapa ya saya betah belajar? Salah satu motivasi saya kenapa kita perempuan ini harus berpendidikan tinggi, karena seorang perempuan itu akan menjadi seorang ibu ya, seorang ibu bagi anak-anaknya, dan supaya generasi penerus bangsa maupun penerus kedua orang tuanya cerdas, maka harus dilandasi dulu kedua orang tuanya ini harus berpendidikan tinggi supaya bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Iya. Yang kedua ada yang bunyinya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina amanu utul ilma darajah. Yang artinya ya Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa pengetahuan. Jadi jelas berbeda dengan orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu pengetahuan. Jadi itu salah satu alasan saya kenapa saya hingga saat ini betah belajar dan betah menuntut ilmu ya. untuk menuntut ilmu. Iya, jadi semoga bisa menjadi bahan renungan ya buat teman-teman yang khususnya yang suka bermalas-malasan atau mungkin merasa oh masa depan masih panjang, tapi kita memang harus menuntut ilmu ya seperti itu, karena tapi dalam tanda kutip ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Iya. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, sekarang masih jomblo atau sudah punya gandengan? Berbicara tentang jomblo atau sudah punya gandengan itu saya kemarin punya, tapi saya ingin hijrah. Iya. Ingin memperbaiki diri lebih baik lagi, karena dalam Islam itu
dilarang pacaran ya. Iya. Good sekali Dilarang teman-teman. pacaran. Iya betul. Tapi semoga ini Jadi- bukan pencitraan ya, karena ini dari kamera. Jadi saya fokus dulu sama karir. Setelah itu kalau memang ada yang betul-betul serius Iya. kan next to the pelaminan. Iya. Pertanyaan berikutnya nih, menyeramkan mana sih berhadapan dengan dosen atau calon mertua? Calon mertua dan dosen, mungkin calon mertua ya, karena dosen kadang itu dosen kita sudah terbiasa dari misalnya kita kuliah S1 lanjut S2 kan pendidikannya linier, otomatis kita sudah tidak canggung lagi sama dosen kita karena dosen kita itu terus, karena jurusan kita ambil itu linier, jadi dosennya itu terus. Jadi saya kuliah S1 dan S2 itu ambil jurusan ilmu hukum di UMI. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, kenapa sih apa ya? Kan tadi sudah dijawab betah belajar. Maksudnya kenapa, apa sih yang dilakukan untuk bisa survive di dunia pendidikan begitu? Kan manusiawi kan ketika kita ada rasa malas atau rasa mager, rasa tidak mau bergerak begitu. Apa sih tips yang bisa diberikan untuk teman-teman kita yang hobi rebahan ini? Oke, Ya. terima kasih. Pertanyaan itu cukup bagus. Saya motivasi yang bisa saya lakukan itu orang tua, salah satunya itu orang tua. Dimana orang tua kita setengah mati bekerja menafkahi anak untuk bisa berpendidikan tinggi, dan harapan orang tua saya pernah bilang begini, sekolahlah tinggi-tinggi, urusan kerja itu urusan nanti, yang jelasnya kau kuasai dulu ilmunya. Jadi orang tua saya pernah bilang waktu selesai S1 saya minta izin untuk lanjut S2, katanya iya lanjut saja karena intinya kau harus kuasai ilmunya, ilmu hukum terutama, karena itu adalah jurusan saya. Urusan kerja itu urusan belakangan, yang jelasnya kau kuasai dulu ilmunya. Nah itu satu. Yang kedua, salah satu motivasi saya karena saya ingin kan saya ini anak pertama, harusnya saya harus sukses karena ada adik saya yang saya kan jadi seorang kakak panutan buat adik saya. Ketika saya anak pertama gagal, artinya kegagalan ini berdampak negatif bagi adik-adik saya nanti maupun keluarga saya. Jadi itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa orang yang saya kutip dari hadis Al-Hujurat ayat 11, bahwa orang yang berilmu pengetahuan dan orang yang tidak berilmu pengetahuan itu beda. Jadi kita harus upgrade terus, harus berilmu terus, supaya ada pembeda dari yang berilmu dan tidak yang berilmu. Itu. Oke, kita beri aplaus lagi ya. Oh, seru sekali ternyata berbincang-bincang dengan teman kita ini. Sebenarnya sama lagi namanya? Wahyu Ningsi. Iya, Wahyu dengan Ningsi. Wahyu Ningsi. Jadi saya biasa dengan Kak Wahyu Ningsi. Wani ya. Kampus. Ya dipanggil Kak Wani. Jadi itu ya teman-teman, bagaimana teman kita ini survive di dunia pendidikan itu. Yang pertama itu motivasinya orang tua ya, yang bisa saya tangkap di sini orang tua. Yang kedua, dia sebagai role model atau dia sebagai contoh bagi adik-adiknya karena dia anak pertama, yang dimana ketika dia gagal ini akan berdampak negatif untuk adik-adiknya di belakang. Kemudian yang ketiga ini dia punya panutan dari guru ya, dari apa tadi? Saya kutip dari hadis. Dari hadis bahwa orang yang berilmu dengan tidak berilmu itu berbeda. Jadi orang yang berilmu ini sedikit lebih punya tingkatan yang lebih lah dibanding yang tidak memiliki ilmu begitu. Oke, baik. Jadi semakin seru saja ya perbincangan kita ini. Lalu pertanyaan berikutnya nih, tipenya seperti apa sih dalam mencari jodoh? Tipe ya? Iya. Tipe. Jadi dulu ya,
Dulu waktu saya SMA, tipe saya pertama tinggi, putih, modis, harum itu. Tapi semakin usia, semakin dewasa, kita tidak memprioritaskan lagi akan tipe-tipe yang seperti tadi yang saya sebutkan. Tapi sekarang lebih ke rasa nyaman, lebih ke Nyaman, ya nyaman, tanggung jawabnya seorang laki-laki, tanggung jawabnya seorang laki-laki, agama dan akhlaknya. agama dan akhlaknya. Iya, karena agama, akhlak maupun tanggung jawab sebenarnya tercover dalam apa ya, kenyamanan, Ya, kenyamanan, akhlak, bertanggung jawab, agama. agama. Ya. Nah, di mana laki-laki ini ketika Jadi tunggu dulu ya teman-teman. Jadi ini persyaratannya cuma 4 loh. Yang pertama ini apa? Kenyamanan, agamanya yang bagus, agamanya yang bagus, bertanggung jawab, dan apa lagi satu tadi? agamanya, akhlaknya. Ya, dimana ketika agamanya seseorang itu bagus, berarti semuanya tercover, sudah bertanggung jawab, sudah memberikan kenyamanan maybe, dan Baik. Bagaimana sih perjalanan pendidikan yang ditempuh selama ini? jadi perjalanan pendidikan saya waktu kuliah S1 tuh saya masuk di Fakultas Hukum UMI tahun 2019, mendaftar kalau tidak salah bulan Juli. Jadi saya melalui kegiatan hari-hari saya kuliah sambil bisnis. Jadi bisnis saya pada saat S1 itu sudah semester 5. Kalau bukan semester 5, semester 3. Jadi saya kuliah sambil berbisnis. Boleh tahu Kak bisnisnya apa itu? Itu bisnisnya ikan kering, guys. Ikan kering, ya. Mantap. Tapi sebenarnya berat ya kita menjalani pendidikan double degree. Saya double degree, kuliah S1 Hukum UMI, kuliah di Akademi Bahasa Asing, dalam hal ini bahasa Inggris, sambil bisnis itu lumayan menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa Betul. Katakan demikian? Karena di sisi lain kita kerja untuk menafkahi diri sendiri di rantauan, untuk menghidupi diri sendiri, ya, sambil kuliah. Jadi kalau di Akademi Bahasa Asing itu dia Sabtu Minggu. Jadi kalau di hukum, Fakultas Hukum itu dari Senin sampai Jumat. Jadi sisanya Sabtu Minggu itu kita ke Akademi Bahasa Asing. Jadi kalau pulang kampus, kalau ada ikan masuk, kita jemput, baru antar ke pelanggannya. Pelanggan saya itu ada di Antam. Jadi betul-betul manajemen waktunya ya yang harus dikelola dengan baik ini. Iya. Jadi itu salah satu alasan saya kenapa lambat selesai di Akademi Bahasa Asing. Jadi setelah saya selesai satu, saya lanjut S2, saya fokus lagi di S2, artinya lebih fokus di S2 daripada di ABA saya. Makanya saya selesai di S2 dulu baru di ABA, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah mau daftar ujian proposal di ABA. Soalnya minggu ini saya akan daftar. Oke, baik. Jadi kita doakan teman-teman yang terbaik dan buat teman-teman juga, insya Allah. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu ABA itu sebenarnya apa sih? Jadi ABA itu singkatan dari Akademi Bahasa Asing, ya, UMI. Jadi di UMI kita bisa mengambil 2 jurusan, yaitu di ABA. Jadi kalau mahasiswa asli yang berasal dari UMI, ambil S1-nya misalnya jurusan Fakultas Ilmu Hukum atau kedokteran atau jurusan-jurusan lainnya, bisa kita ambil double degree di ABA, Akademi Bahasa Asing UMI. Jadi semesternya itu sangat murah sekali. Kalau memang kita asal kita S1 tak dari
kampus Umi itu murah. Beda kalau Aba Murni. Kalau Aba Murni itu agak mahal ya, 1 jutaan lebih semesternya. Kalau memang mahasiswa asli Umi, maka semesternya itu dipotong begitu. Ya, baik. Sebelumnya Umi ini di mana sih, Kak? Umi ini kepanjangannya apa dan di bawah yayasan apa? Jadi Umi ini dia salah satu kampus Universitas Muslim Indonesia. Dia Terbesar di Indonesia Timur ya, ya. swasta dia. Terbesar di Indonesia Timur. Jadi Umi itu memang top. Let's join to kuliah di Umi, guys. Karena Umi memang kampus yang mantap. Dia terakreditasi A. Oke, itu ya. Ya, baik. Jadi pertanyaan yang terakhir ini, penutupannya teman-teman. Bagaimana jika 4 tipe tadi itu sudah terpenuhi, tapi uang panennya belum cukup? Kan di Sulawesi Selatan itu terkenal dengan uang panennya ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di antara teman-teman ini banyak yang tahu ya di Sulawesi Selatan itu bagaimana adatnya. Oke, silakan dijawab. Uang panai ya? Iya. Kalau di ini sensitif sekali ya teman-teman, karena ini masalah apa ini ya? money. Bukan sarang hew ini, tapi kalau goyang begini berarti fulus. Jadi berbicara tentang uang panai kalau di Kepulauan Selayar itu tidak setinggi dengan adat-adat di Bugis Makassar ya. Artinya bagi saya pribadi tergantung dari kemampuan seorang laki-laki, di mana nantinya yang tidak meribetkan laki-laki dan tidak meribetkan keduanya nanti setelah kita menikah. Misalnya kalau memang seorang perempuan itu menuntut akan uang panai yang tinggi dan ujung-ujungnya laki-laki ini berhutang, kan yang repot nanti keduanya. Nanti kalau misalnya sudah sah kan kembali lagi ke mereka yang akan membayar hutang-hutang tersebut. Jadi kalau saya pribadi guys, tergantung dari kemampuannya seorang laki-laki, karena Islam juga tidak menyulitkan dalam persoalan pernikahan dari segi uang panainya. Iya, sangat. Jeda dulu.